Para jenderal TNI menang, resmi Jokowi Gibran tersingkir dari kekuasaan. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah saatnya lah Balakurawa tersingkir dari kekuasaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Para Pandawa sudah saatnya memimpin Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan penuh kebijaksanaan dan keadilan. Karena selama ini Indonesia ternyata dikuasai oleh Balakurawa. Kekuatan-kekuatan sihir jahat telah menyirap, telah mempengaruhi cara pikir seluruh rakyat Indonesia, sehingga rakyat Indonesia mati-matian membabi buta membela Jokowi dan Gibran, tapi tanpa dasar yang jelas. Ini kekuatan magic yang sumber dahsyat, kekuatan sihir jahat yang mampu mempengaruhi jalan fikir, cara berpikir yang sehat dari seluruh rakyat Indonesia. Jika tidak percaya, cobalah kita tanya pertanyaan untuk seluruh rakyat Indonesia. Jawablah dengan menggunakan hati nurani dan pikiran yang jernih. Pertanyaan yang pertama, apa ruginya bagi rakyat Indonesia jika Jokowi Gibran tersingkir dari kekuasaan? Coba direnungkan, dijawab. Jangan hanya fanatik buta mati-matian membela Jokowi Gibran. Jokowi Gibran dibela mati-matian tapi tanpa dasar yang jelas. Ini kan aneh. Oleh sebab itulah sudah saatnya para ulama, para kiai, para abuya, para ajengan tidak boleh diam saja. Sudah saatnya para ulama, para kiai, para abuya, ajengan, para ustadz ikut terjun masalah bangsa dan negara kita saat ini. Coba sekali lagi ya, pertanyaan ini dijawab. Apa ruginya bagi rakyat Indonesia jika Jokowi Gibran tersingkir dari kekuasaan? Apakah rakyat Indonesia akan semakin hidup miskin, susah, sengsara, menderita? Coba dijawab. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa untungnya bagi rakyat Indonesia membabi buta membela Gibran? Apa untungnya? Kehebatan Gibran di mana? Kehebatan kecerdasan Gibran di mana? Kalau hanya berdasarkan kebaikan Gibran, buktinya apa? Kalau hanya baik saja, Masya Allah, banyak sekali pemuda-pemuda di Republik Indonesia ini yang banyak, yang baik, yang jujur, yang hebat, yang cerdas. Tapi aneh, mengapa mati-matian membela Gibran seolah-olah Gibran ini kesatria yang paling hebat di seluruh Indonesia? Kan aneh. Dasar pemilihannya juga aneh. Dan tatkala Gibran dicalonkan menjadi cawapres Indonesia, itu telah mengakali konstitusi diakal-akalin. Jadi konstitusi undang-undang pemilu itu kan sudah disepakati bersama bahwa batas minimal usia capres cawapres tidak boleh kurang dari 40 tahun. Hanya begitu saja syaratnya. Jadi batas minimal usia capres cawapres tidak boleh kurang dari 40 tahun. Tetapi karena ada nafsu syahwat, orang-orang Balakurawa ini seenaknya mengatur konstitusi, sehingga konstitusinya ditambah-tambahi kalimat kalau memang sudah pernah menduduki sedang atau dalam keadaan sedang atau telah menduduki jabatan publik yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk kepala daerah misalnya. Ini kan akal-akalan, memang otak bulusnya para Kurawa. Nah, kalau para Pandawa ini tidak segera bangkit, Indonesia akan terus begini. Rakyat semakin susah, sengsara, menderita, tapi mereka mati-matian membela Jokowi Gibran. Karena anehnya luar biasa. Karena memang ada pengaruh-pengaruh mistik, ada pengaruh-pengaruh jahat, sihir-sihir jahat yang mempengaruhi mayoritas rakyat Indonesia. Jalan pikirnya, cara berpikirnya, otak warasnya dipengaruhi semua, sehingga rakyat Indonesia itu nggak tahu, nggak jelas. Membela mati-matian Jokowi Gibran itu untuk apa? Nah, kalau Hercules dan teman-temannya membela Jokowi Gibran, mereka dapat keuntungan jelas kalau Hercules dan teman-temannya. Nah, rakyat Indonesia yang tidak tergabung dalam kelompoknya Hercules dapat apa? Ayo jawab yang jelas. Oleh sebab itulah silakan hujat para ulama, para kiai, para ulama, para ajengan, abuya yang ikut campur masalah politik, silakan. Para kiai, para ulama, para abuya, para ajengan, apalagi seperti kami Al-Fakir Mu'alim,
yang setiap hari hanya sibuk ngurusi masyarakat, ngurusi santri. Kami hanya kepingin kemaslahatan bangsa dan negara. Nah, kalau kenyataannya sampai saat ini banyak pengangguran, PHK di mana-mana. Janji kampanye Gibran akan menyiapkan berapa juta untuk lapangan pekerjaan. Omong kosong semua. Omong kosong. Ya kan, janjinya itu kan menyediakan lapangan pekerjaan sekian juta. Nah, saat ini buktinya banyak PHK di mana-mana. PHK di mana-mana, lapangan kerjaannya mana? Inilah memang salah satu bencana musibah malapetaka yang menimpa di Indonesia. Para penipu, para pembohong itu akan dibenar-benarkan, dipuji-puji. Sebagaimana oknum-oknum habaib alwi itu kan mereka berani menipu, berani berbohong, sehingga rakyat Indonesia tunduk manut kepada mereka. Sama dengan kelompok Kurawa ini. Bala Kurawa ini kan memang luar biasa, menipu, membohongi rakyat, sehingga rakyat yang memuja-muja penipu dan pembohong. Di mana-mana orang baik di Indonesia itu sulit untuk menang. Mengapa? Karena Indonesia masih dikuasai oleh bala Kurawa. Mana ada bala Kurawa itu yang suka kesatria? Nggak ada. Oleh sebab itulah, kalau memang negara kita ini mau dikuasai oleh para kesatria, ayo dukung para purnawirawan TNI dan TNI yang masih aktif untuk segera mendesak MPR agar segera memproses pencopotan Gibran Raka Buming Raka. Kalau tidak, Indonesia dalam sepanjang sejarah ini Masya Allah akan memalukan. Ada itu kan sejarahnya gini, ada seorang putra raja. Ada seorang putra raja yang usianya belum memenuhi syarat untuk menjadi seorang wakil presiden. Tapi sang raja membuat rekayasa agar undang-undang itu ditambahi kalimatnya agar sang putra raja bisa lolos menjadi calon wakil presiden. Ini kan kurang ajar. Nah, kalau Indonesia seperti ini terus, Indonesia ini sebenarnya punya karakter apa enggak? Indonesia ini tidak berdaulat seolah-olah karena konstitusi dan undang-undangnya bisa diubah seenaknya. Lah kemudian para kiai, para ulama, para jengen abuya diam saja. Ini gimana sih? Laknat Allah akan menimpa Indonesia kalau seperti ini terus. Masya Allah, luar biasa. Nah, kemudian orang-orang bodoh ada yang mengatakan, kok Pak Kiai sudah membahas politik seperti Rizik dan Bahar? Ya beda, Rizik dan Bahar itu beda, tujuannya beda. Tujuan kami beda. Kami hanya kepingin rakyat Indonesia itu sadar, memilih sesuatu itu harus penuh kesadaran. Ya, syukur-syukur nanti itu sistem pemilihan presiden, wakil presiden tidak melibatkan seluruh rakyat, karena rakyat kita masih terlalu bodoh sehingga mudah dibodohin dan dibohongin oleh siapapun yang mau berbohong dan mendustai rakyat. Demikian, semoga sadar semuanya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.